Mahram menurut istilah dalam ilmu fikih atau dalam Islam adalah wanita yang haram menikah. Nah, tadi di awal disebutkan beberapa orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bahagia sekali hari ini dapat berjumpa kembali melalui video pembelajaran PAI ini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan jasmani serta rohani, sehingga dapat menjalankan aktivitas belajar kita dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu sudah sepantasnya kita mengucap rasa syukur dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan ini seperti biasanya, saya tidak bisa mengabsen kalian satu persatu karena situasi yang tidak memungkinkan. Oleh karena itu, sebagai pengganti absen dan sebagai bukti kalian mengikuti materi hari ini, maka silahkan nanti kalian mengisi kolom komentar dengan menuliskan nama, nomor absen, dan juga kelas. Nah, sudah ada contohnya, nanti bisa kalian lihat di kolom komentarnya. Dan nanti selesai materi ini, anak-anak juga harus mengisi daftar hadir melalui Google Form yang telah saya unggah di Google Classroom kalian masing-masing. Baik, pada pertemuan sebelumnya Pak Faisal telah memberikan kalian materi bab 4 ini, yaitu tentang pernikahan dalam Islam, atau dalam bahasa Arab disebut dengan munakahat, yaitu bab yang akan mempelajari tentang pernikahan. Tetapi mungkin banyak dari kalian yang belum begitu memahami kalau hanya membaca begitu saja, karena memang materi ini lumayan banyak dan pemahamannya lebih ekstra. Nah, maka dari itu, untuk pemahaman lebih mendalam, nanti kita akan ulas secara jelas pada pembelajaran ini. Maka anak-anak diharapkan menyimak dengan baik. Baik, kita lanjutkan. Bab 4, pernikahan dalam Islam. Anak-anak bisa lihat pada slide. Di situ ada ilustrasi, yaitu ada gambar sedang dilangsungkannya akad nikah atau disebut dengan ijab kabul. Nah, sebelum itu, saya ingin tanya pada kalian. Sudahkah dari kalian pernah melihat namanya pernikahan? Atau kalau orang Jawa itu namanya mantenan ya. Saya yakin kalian semuanya sudah pernah melihat ya namanya mantenan. Bahkan mungkin dari kalian ada yang pernah menjadi kalau yang perempuan apa namanya itu putri dumas, atau kalau yang laki-laki namanya apa itu cucuk lampah atau apa itu, Pak Faisal juga kurang terlalu paham. Nah, yang jelas secara tidak langsung kalian sudah pernah melihat, bahkan mengikuti prosesi. Begitu juga yang punya kakak atau saudara pasti sudah pernah mengikuti namanya akad nikah. Nah, tetapi apakah anak-anak semua sudah paham betul apa sih pernikahan itu, apa makna, kemudian apa hukumnya, dan bagaimana juga tata caranya pernikahan? Nah, maka dari itu kita akan bahas pada materi ini. Mari kita simak. Oh iya, di dalam gambar slide itu juga gambar yang tertera itu merupakan gambar video ijab kabul dari kakak kelas kalian dulu ya, sudah alumni. Jadi memang kalau pada pembelajaran biasa tidak pandemi seperti ini, Pak Faisal biasanya memberikan tugas kelompok, yaitu untuk praktek. Nah, tetapi karena ini tidak memungkinkan, maka ya
kita sementara tidak diadakan. Tadarus. Di situ ada dalil atau ayat yang menjelaskan tentang pernikahan, yaitu dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Infografis. Ya, ini pemetaan atau peta materi kita hari ini, yaitu tentang perkawinan. Nanti akan membahas pengertian, kemudian ketentuannya, kemudian dalil-dalilnya, kemudian juga rukun-rukun dan syaratnya, dan seterusnya. Tadabbur, bisa kalian baca sebentar ya. Jadi dari dahulu Nabi Adam tercipta, naluri perasaan cinta pada diri manusia itu sudah bersemayam. Artinya itu memang sebuah hal yang manusiawi. Jadi kodratnya manusia itu mempunyai perasaan, apalagi perasaan cinta. Nah, kemudian pernikahan juga telah menjadi kebiasaan bagi para nabi, wali, ulama, dan para orang soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan dalam ajaran Islam dinilai sebagai aktivitas peribadatan yang penuh kenikmatan, sekaligus memperoleh ganjaran atau pahala. Islam mengajarkan demikian sebab sebagai agama, fitrah Islam tidaklah membelenggu perasaan manusia. Islam tidaklah mengingkari perasaan cinta yang tumbuh pada diri seseorang. Agama Islam justru mengajarkan manusia untuk menjaga perasaan cintanya, yang mana harus ia rawat dan dia lindungi dari kehinaan yang mengotorinya. Islam membersihkan dan mengarahkan perasaan cinta untuk diwujudkan secara kuat. Baik, selanjutnya yaitu pengertian atau makna. Makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab, atau secara bahasa nikah artinya adalah bertemu atau berkumpul. Kemudian secara istilah nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Kemudian ada lagi pengertian yang lainnya, yaitu dalam KHI atau kompilasi hukum Islam. Dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqon ghalidhon untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang perkawinan pasal 1, dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan berbahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bisa diambil kesimpulan, kalau pengertian yang atas tadi, pengertian secara bahasa dan istilah itu adalah pengertian menurut agama Islam secara syariat. Kemudian pengertian yang bawah, yang kedua, yang ketiga tadi adalah menurut hukum yang ada di Indonesia. Jadi negara Indonesia juga mempunyai atau mengatur undang-undang pernikahan. Nah, ini anak-anak harus cermat, harus diingat bahwasanya undang-undang pernikahan itu ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia, bawaan manusia. Sebagai makhluk Allah, setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi. Nah, jadi kodratnya manusia itu ya, manusia yang normal ya, yang sehat, pasti dia punya namanya rasa cinta, dan pasti ketika ia dewasa dia menginginkan pasangan dalam hidupnya. Nah, inilah salah satu fungsi pernikahan nanti. Jadi bisa dibilang kalau orang normal, nah itu dia pasti nanti akan menikah. Kecuali kalau dia memang tidak normal ya, nah dia tidak mau menikah, atau mungkin dia memang tidak ingin menikah, ya tidak masalah.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i. Yang artinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. Nah, ini ayatnya jelas. Jadi ada ayat anjuran atau bisa diartikan sebagai perintah bahwasanya kalian disuruh menikah dengan perempuan yang kalian senangi. Kemudian dalam sebuah hadis juga dijelaskan, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil farji. Faman lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, hendaklah menikah. Karena menikah lebih menundukkan pandangan dan juga lebih menjaga kehormatan. Barang siapa yang belum mampu menikah, hendaklah berpuasa karena puasa merupakan wijak atau penjaga atau pemutus syahwat baginya. Nah, ini jelas. Bahkan Rasulullah menyerukan, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda. Nah, kenapa kok yang disuruhkan ini para pemuda? Ya karena secara usia dan secara psikologis untuk pemuda ini pasti fase dimana dia itu menginginkan pasangan hidup. Nah, itulah salah satu kenapa materi pernikahan ini ditaruh di materi kelas 12. Karena secara tidak langsung usia kalian ini sudah menginjak pada usia-usia di mana kalian siap untuk menerima ilmu atau pengetahuan tentang nikah. Karena dari segi usia pun kalian kalau seandainya setelah lulus nanti ada yang menikah, nah ini sudah siap. Nah ini ya meskipun tidak semuanya ya, dan ini juga bukan anjuran seperti itu. Kemudian 2, hukum nikah. Ini penting. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal atau hukum aslinya nikah adalah mubah. Dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Jadi hukum menikah itu, kalau ada orang tanya hukum menikah itu apa Pak? Hukum menikah adalah mubah atau boleh. Jadi kata boleh itu artinya kalian mau menikah silahkan, kalian tidak menikah ya tidak apa-apa, tidak berdosa. Itu namanya mubah. Kemudian ada beberapa hukum lain dari pernikahan, antara lain 1, jaiz atau mubah. Ini adalah hukum aslinya tadi. Kemudian yang kedua, wajib. Nah, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup untuk menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Hukum menikah ini menjadi wajib, dari mubah berubah menjadi wajib apabila ada seorang pemuda, dia sudah siap menikah. Dia sudah ingin sekali menikah. Dia merasa sudah siap jasmani rohaninya, materinya juga sudah siap. Nah, dan dia itu golongan orang yang tidak bisa menjaga syahwat. Maka kalau tidak segera menikah, dikhawatirkan dia nanti bisa terjerumus pada perzinahan. Maka hukumnya menjadi wajib. Yang ketiga, sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah tapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Nah, ini lawan dari tadi yang wajib. Ketika ada orang yang mampu dari usia, kematangan, psikologis, kemudian materi juga, tetapi dia itu masih bisa menjaga dirinya, dia masih merasa kuat dan aman, maka ini sunnah. Nah, kalau sunnah itu apa? Sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Misalkan dia itu masih fokus ke karir dulu, mau lanjut kuliah, mau lanjut bekerja, dan dia yakin masih bisa menjaga hawa nafsunya, maka ini sunnah. Kemudian yang keempat, makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Nah, ini kan ada juga tipe orang yang dia sudah ingin sekali nikah, tetapi dia ini sebenarnya belum siap dari kedewasaannya, kematangan berpikirnya. Kemudian dia belum siap menjadi seorang ayah atau seorang ibu, seorang suami atau seorang istri. Kemudian juga mungkin dia juga belum siap untuk memberikan nafkah untuk keluarganya. Maka ini hukumnya makruh. Kalau makruh itu lebih baik tidak dikerjakan. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu haram. Hukum nikah menjadi haram apabila orang yang akan melakukan pernikahan
tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk yang lainnya. Nah ini ketika ada, nah ini memang ya ada sebenarnya, tapi ya tidak semuanya. Niatnya itu jelek, jadi dari awal dia menikah untuk karena mau menyakiti pasangannya, menyakiti perempuannya, atau untuk balas dendam. Nah ini tidak boleh, ini hukumnya haram, dosa. Nah ini kalau dikerjakan dosa, dan dia menikah nanti tidak akan, kedepannya dia juga tidak akan baik. Nah ini jadi ada 5 hukum nikah ya. Hukum awalnya itu adalah mubah. Terus selanjutnya, tujuan nikah. Apa sih tujuan pernikahan itu? Nah, apakah nikah itu hanya untuk ya senang-senang saja, hanya untuk menggugurkan kewajiban karena paksaan orang tua? Nah, itu semuanya sebenarnya salah. Karena menikah itu ada tujuan yang mulia di dalamnya. Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita atau sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Jadi tujuannya agar membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kemudian secara umum tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut. Nah ini, 1, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Ini artinya sakinah, karena pasti manusia ini pengen hidupnya akan tenang, apalagi di masa tuanya. Nah mungkin dia akan sendiri terus, dia pasti pengen hidupnya akan ayem, tenang bersama pasangannya. Kemudian kedua, untuk membina kasih sayang antara suami, istri dan anak. Nah ini untuk menyalurkan kasih sayangnya. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini manusiawi ya. Jadi kalian tidak perlu wah ini wah itu, karena memang manusiawi. Manusia itu secara biologis memerlukan namanya hubungan kebutuhan seksual. Nah ini dengan adanya pernikahan yang sah secara syariat, maka dia akan dapat menyalurkan dengan baik dengan syariat dan justru akan berpahala. Beda halnya ketika tidak menikah, maka dia dia itu akan mengikuti jejak syaitan. Kemudian untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah, karena itu menikah akan dicatat sebagai ibadah. Kemudian yang selanjutnya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah ini juga sangat penting. Jadi menikah itu sunnah karena mengikuti Rasulullah. Jadi ketika orang Islam mengikuti jejaknya Rasulullah, apapun itu, ini pasti sudah dijamin akan baik, endingnya akan baik. Nah, jadi ketika orang itu mau menikah, dia itu termasuk dia mengikuti sunnahnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mencela orang yang hidup membujang, dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah. Jadi Rasulullah ini termasuk pernah bilang tidak suka pada orang yang membujang, karena membujang itu tidak mengikuti sunnah beliau. Kemudian untuk memperoleh keturunan yang sah. Nah, ini juga yang paling penting. Dengan adanya pernikahan yang sah secara agama dan secara undang-undang negara, maka nasab seseorang, nasab itu apa? Nasab itu keturunannya itu sah. Jadi dia jelas dari keluarga, ayahnya siapa, ibunya siapa, terus kemudian turun ke anaknya, ke cucunya. Jadi ini dapat silsilahnya itu jelas. Beda kalau orang tidak menikah. Mohon maaf, ketika dia berhubungan tapi tidak menikah, maka nanti nasabnya tidak akan jelas. Bapaknya siapa, ibunya siapa. Baik, selanjutnya rukun nikah dan syarat-syaratnya. Nah ini juga sangat penting sekali, yang selama ini mungkin anak-anak belum paham. Jadi sah atau tidaknya suatu pernikahan bergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun serta syarat nikah. Perlu diketahui namanya rukun. Rukun itu adalah apa? Rukun adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan, harus dilakukan, harus dilaksanakan, atau harus ditempuh. Ketika menikah tidak melalui rukun-rukun ini, maka nikahnya tidak akan sah. Sama halnya sholat, puasa, dan sebagainya. Jika rukun-rukunnya tidak dipenuhi, maka bisa dianggap tidak sah. Kemudian kalian bisa melihat tabelnya di situ, rukun dan syaratnya. Rukun nikah yang pertama yaitu calon suami. Calon suami syaratnya yaitu 1, beragama Islam.
2 atas kehendak sendiri, 3 bukan muhrim, dan 4 tidak sedang ihram atau haji. Jadi jelas satu harus beragama Islam, tidak ada paksaan. Kemudian bukan muhrim, artinya dengan calon mempelai perempuan itu bukan muhrim atau bukan ada hubungan nasab atau hubungan darah. Dan juga tidak sedang ihram. Makanya kalau orang sedang haji atau ihram itu tidak boleh menikah. Nanti kalau misalkan sudah selesai sampai di rumah, sampai tanah air, atau pas pelaksanaan ibadah hajinya sudah selesai, itu boleh. Kemudian yang kedua, calon istri. Harus ada calon suami dan harus ada calon istri. Nah, mungkin menikah hanya ada calon suami, pasti ada calon suami dan calon istri. Syaratnya yaitu 1, beragama Islam juga. Jelas harus sesama orang Islam. Pak, kalau tidak seagama atau sekeyakinan, itu tidak sah. Jelas agama Islam melarang dan tidak memperbolehkan pernikahan antara orang yang berbeda keyakinan. Yang kedua, tidak terpaksa. Yang ketiga sama, bukan muhrimnya, tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah dengan mempelai laki-laki. Kemudian tidak bersuami. Nah, ini poin penting. Pada calon perempuan tidak, statusnya harus tidak bersuami. Artinya dia harus gadis perawan, atau bahkan kalau dia sudah pernah menikah, dia statusnya sudah sah menjadi janda. Tidak boleh perempuan itu masih punya suami kok menikah lagi. Nah, Pak, kalau yang di calon suami kok tidak ada? Ya memang secara syariat kalau orang laki-laki, kalaupun dia sudah punya istri dan dia menikah lagi, itu memang sah secara agama. Tetapi tidak semudah itu. Ini perlu beberapa syarat yang sangat berat dan tidak semua, bahkan sedikit sekali orang yang bisa memenuhi syarat-syarat tersebut. Kemudian tidak sedang dalam masa iddah. Apa masa iddah itu? Nanti ada di penjelasan di belakang. Tetapi secara sederhana, masa iddah itu ketika ada perempuan pernah menikah kemudian ditinggal mati suaminya, atau juga diceraikan suaminya, ditalak suaminya, itu namanya masa iddah. Perempuan kalau suaminya meninggal atau suaminya menceraikannya, dia mempunyai masa khusus, masa menunggu sampai dia itu nanti boleh dinikahi orang lain, itu namanya masa iddah. Jadi tidak boleh berpegatan habis cerai kok langsung besok menikah, itu tidak boleh. Itu namanya masa iddah. Dan tidak sedang ihram haji atau umrah, sama. Yang selanjutnya adanya wali. Wali ini apa? Wali ini wakil dari kedua mempelai. Yang pertama syaratnya yaitu mukallaf, yaitu orang Islam juga, dia dewasa, dan juga sehat akalnya, bukan anak-anak, bukan orang yang sedang sakit. Dan laki-laki yang merdeka. Nah, ini walinya harus laki-laki, tidak boleh walinya itu perempuan. Makanya kalau kalian melihat ijab nikah itu pasti ada wali dari kedua belah pihak, dan pasti walinya itu laki-laki. Kemudian adil, tidak sedang ihram haji atau umrah. Selanjutnya adanya 2 orang saksi. Ya, ini juga sangat penting. Ini juga harus ada. Kalau pernikahan tidak ada 2 orang saksi, maka tidak sah. Minimal setidaknya, kalaupun dalam pernikahan itu tidak, yang datang tidak banyak orang, minimal ada calon mempelainya yang menikahkan, wali, dan juga ada 2 orang saksi. Ini sudah sah. Karena apa? Karena selain itu rukun, juga sebagai bukti ya. Nanti kalau ditanya orang atau dilihat orang lain, itu sudah menikah, itu saksinya siapa? Nah, makanya harus ada saksi minimal 2. Kalau misalkan lebih ya tidak masalah. Bahkan kalau di kita, adatnya kita itu kalau ijaban atau ijab kabul itu pasti malah justru tidak sedikit, malah yang ikut banyak. Dari kedua belah keluarga datang semua biasanya. Kemudian dewasa. Yang pertama syaratnya adalah Islam. Yang kedua dewasa, sehat akalnya, tidak fasik. Tidak fasik itu apa? Dia bukan orang yang jahat, bukan orang yang suka berbuat maksiat. Contohnya, misalkan dia ngambil saksi itu sasae, ada orang, mohon maaf, orang jahat, orang banyak berbuat maksiat, berbuat dosa, dijadikan saksi, itu tidak boleh. Itu namanya fasik. Kemudian hadir dalam akad nikah, harus live, harus ada. Tidak boleh kok lewat telepon, lewat video call, itu tidak boleh ya. Yang berikutnya adanya ijab dan qabul. Lah ini yang paling penting. Adanya lafaz. Ijab dan qabul itu apa? Ijab dan qabul itu adalah lafaz. Kalau ijab itu lafaz ucapan dari walinya.
dari bapaknya mempelai perempuan, atau kalau di kita itu yang umum dari Pak Mudin atau Pak Naib atau Pak Penghulu. Contohnya misalkan saya nikahkan saudara bla 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 dengan putri bla 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 bla, nah itu namanya ijab, ucapan wali nikah, wali perempuan. Sedangkan qabul adalah jawaban dari seorang mempelai pria. Jadi yang bicara ini yang mempelai pria. Jadi setelah tadi dikatakan saya nikahkan, maka qabulnya seorang mempelai prianya berkata saya terima nikahnya dan kawinnya bla 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 dan seterusnya. Itu namanya qabul. Jadi ini juga harus ada. Kalau menikah hanya diam-diam saja, pokoknya datang disahkan itu tidak sah. Harus ada namanya ijab qabul. Dan ini juga biasanya sangat sakral, sangat khusyuk ya. Karena ini juga kalau dia nanti tidak persiapan, maka dia juga akan sering keliru dalam pengucapannya. Ini banyak terjadi nanti. Kadang-kadang belum siap, kadang beredek dan sebagainya. Nah ini ada keterangannya. Contoh ijab itu seperti apa? Nah, sudah ada di tabelnya, kalian bisa lihat. Begitu juga contoh kabulnya seperti apa. Nah, nanti mungkin kalau ada yang tanya Pak, kata-katanya tidak harus seperti itu ya. Tidak harus blok seperti itu. Itu hanya contohnya kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kan karena di dalamnya kan berbeda, maharnya yang diucapkan itu kan sama. Nah, kemudian perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya tidak sah. Rasulullah bersabda, perempuan mana ya saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya itu batal atau tidak sah. Jadi kalau ada perempuan menikah kok tidak diizinkan orang tuanya, atau orang tuanya atau walinya, ayahnya tidak datang, tidak memberikan izin, maka tidak sah. Nah, Pak, kalau ada yang menikah nikah lari atau nikah sembunyi-sembunyi tanpa pengetahuan wali, ya, itu juga tidak sah. Secara syariat tidak boleh. Dan saksi nikah, nah, tadi saksi nikah harus benar-benar adil. Rasulullah bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah seorang melainkan dengan wali dan 2 orang saksi yang muakkadah atau yang adil. Selanjutnya walimah atau pesta nikah, walimatul arus, walimahan. Kalau walimah itu kalau di Indonesia itu resepsi ya, kalau di orang Jawa itu mantu, ngunduh mantu. Setelah selesai akad nikah, biasanya diadakan walimah, yaitu pesta pernikahan. Hukum mengadakan walimah atau pesta pernikahan adalah sunnah akad. Rasulullah SAW bersabda, orang yang sengaja tidak mengabulkan undangan berarti durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kalau ditanya apa hukumnya resepsi, hukumnya walimah itu apa sih sebenarnya? Walimah itu hukumnya itu sunnah, jadi tidak wajib. Ketika ada orang menikah kok tidak ada resepsinya, tidak apa-apa sebenarnya. Nah, terlebih pada masa-masa perintah ada dari pemerintah, protokolnya tidak boleh ada resepsi terlebih dahulu, hanya ijaban dulu. Ya memang harus tidak apa-apa. Selain karena mentaati protokol kesehatan, anjuran pemerintah, itu juga tidak wajib. Nah mungkin nanti ketika pandemi sudah usai atau lain waktu bisa lah, mungkin kalau misalkan mau mengadakan walimah atau resepsi. Itu sunnah. Sekali lagi kalaupun tidak ada itu tidak apa-apa, jangan haram. Itu sebenarnya lebih ke apa namanya, syukuran, rasa syukur terhadap nikmat Allah karena adanya pernikahan tadi. Berbagi rezeki, berbagi makanan, berbagi kebahagiaan dengan saudara, dengan tetangga dan sebagainya. Selanjutnya yaitu mahram. Mahram menurut istilah dalam ilmu fikih atau dalam Islam adalah wanita yang haram menikah. Nah tadi di awal disebutkan beberapa orang yang tidak boleh dinikah. Nah, jadi kalian harus tahu nanti, jangan sampai tidak tahu mahramnya atau perempuan mana yang boleh dinikah atau mana perempuan yang tidak boleh dinikah. Ada beberapa yang tidak ada beberapa macam yang tidak boleh dinikah. Yang pertama, wanita yang haram dinikahi karena keturunan atau karena ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan
keluarga. Yang pertama ibu kandung dan seterusnya ke atas, nenek dari ibu dan nenek dari ayah. Nah ini tidak boleh, haram hukumnya menikahi ibu kandungnya atau ke atas neneknya, tidak boleh menikahi ibu atau nenek. Kemudian anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, cucu dan seterusnya. Ini juga haram, tidak boleh menikahi anak kandungnya atau cucunya, anaknya dari anak kita. Kemudian saudara perempuan sekandung, sebapak atau juga seibu. Misalkan menikahi saudara kandungnya, adik perempuannya, kakak perempuannya, baik kandung maupun tiri, misalkan sebapak atau seibu, saudara tiri, tidak boleh. Saudara baik kandung atau tiri tidak boleh dinikah, itu haram hukumnya. Kemudian saudara perempuan dari bapak, saudara perempuan dari ibu. Saudara perempuan dari bapak itu berarti siapa? Berarti tante ya, tante bude dari bapak kita. Kemudian saudara perempuan dari ibu sama bibi, tante bule. Nah, itu dari ibu itu juga tidak boleh dinikah, haram hukumnya. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Anak perempuan dari saudara laki-laki berarti anaknya saudara kita, anaknya mas kita atau adik kita, anaknya mbak kita. Berarti bahasanya keponakan kita. Itu juga tidak boleh dinikah. Dan anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Lanjut. B. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan atau sepersusuan. Satu, ibu yang menyusui. Dua, saudara perempuan sesusuan. Maksudnya seperti apa? Misalkan ada seorang anak itu mungkin ibunya meninggal atau ibunya sakit, atau mungkin ada hal yang ibunya tidak bisa menyusui, kemudian dia disusui oleh orang lain, disusui secara langsung, itu namanya ibu sepersusuan. Itu tidak boleh seorang anak menikahi ibu yang menyusuinya. Kemudian saudara perempuan sesusuan, maksudnya apa? Ya, ketika seorang anak laki-laki menyusui seorang ibu, kemudian punya saudara yang sama-sama disusui oleh ibu yang sama, ini juga tidak boleh. Paham ya maksudnya ya? Sama-sama sepersusuan atau disusui oleh seorang ibu yang sama, baik itu ibu kandung kita atau mungkin orang lain yang menyusui kita. Kemudian yang berikutnya, wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Satu, ibu dari istri, mertua. Nah ini misalkan punya istri sudah meninggal atau sudah bercerai, kemudian menikahi mertuanya, itu tidak boleh. Itu sama halnya seperti ibu kandung kita. Kemudian anak dari istri dengan suami lain. Misalkan sudah paham mungkin gimana ya. Anak dari istri dengan suami lain, kawane istri kita, anak kawan. Ibu tiri, ini juga sama. Istri kedua dari ayah kita dan seterusnya. Kemudian menantu. Nah, ini mantunya, orang laki-laki menikahi mantunya, itu juga tidak boleh. Wanita yang haram dinikahi karena punya pertalian muhrim dengan istri. Nah, itulah beberapa kategori yang haram dinikah. Jadi tidak boleh misalnya menikah dengan wanita-wanita atau perempuan-perempuan tersebut. Kemudian wali nikah. Wali nikah dalam satu pernikahan dibagi menjadi dua macam. Jadi yang menjadi wali itu nanti ada dua jenis. Yang pertama yaitu namanya wali nasab. Apa itu wali nasab? Wali nasab yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Ada penurutan wali nasab sebagai berikut. Nah, tadi juga dijelaskan, pernikahan tidak sah bila tidak ada walinya. Terutama yang perlu digarisbawahi adalah mempelai perempuan. Seorang perempuan ketika menikah kok tidak ada walinya, maka tidak sah. Dan harus yang pertama itu nanti orang laki-laki itu bapaknya. Nah, kalau orang laki-laki mempelai laki-laki ini beda ya. Mempelai laki-laki seandainya dia tidak mempunyai wali, misalkan bapaknya mempelai laki-laki sudah meninggal, atau dia bahkan tidak ada keluarga, itu secara syariat sudah sah. Tapi untuk mempelai perempuan, jika tidak ada walinya maka tidak sah. Satu, walinya perempuan itu ayah kandung. Ayah tiri tidak sah jadi wali, harus ada ayah kandungnya. Ini kalau masih hidup maka dia harus ada. Kemudian kakek. Nah ini seandainya ayahnya tidak ada,
sudah meninggal, mungkin ini lanjut ke kakeknya atau ayahnya dari ayah kita, atau ke atas dan seterusnya, buyut dan seterusnya. Kemudian saudara laki-laki sekandung, jadi saudara laki-lakinya mempelai perempuan, baik kakaknya atau adiknya. Nah, kalau adiknya dengan catatan tadi sudah ada di depan ya, syarat-syaratnya harus bagaimana. Kemudian saudara laki-laki seayah, ini juga punya saudara tiri, tidak apa-apa. Jadi kalau ayahnya sudah tidak ada, kakaknya tidak ada, saudaranya tidak ada, maka boleh pakai saudara tirinya. Kemudian lanjut lagi, ketika yang nomor 1, 2, 3, 4 tidak ada, maka anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan seterusnya. Jadi itu harus ada saya. Makanya kalau orang nikah itu pasti ada bapaknya. Kalau bapaknya tidak ada, mbahnya. Kalau tidak ada pakliknya, pamannya. Ini laki-laki, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, yang kategori kedua, yaitu wali hakim. Kalau wali nasab itu wali yang masih ada keturunan, ada hubungan keluarga. Kalau wali hakim adalah seorang wali ya atau seorang kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu menteri agama. Kemudian menteri agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu kepala kantor urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Nah, ini makanya setiap kecamatan ada namanya KUA, kantor urusan agama. Ini yang menjadi wali kalau misalkan walinya perempuan tidak bisa, tidak ada atau tidak bisa. Ini kalau di kita namanya bisa Pak Mutin, bisa Pak Naib atau penghulu. Makanya kalau ada pernikahan itu kadang meskipun orang tuanya ada, tapi kalau dia tidak bisa atau dia pasrah mantan pada Pak penghulu, Pak Naib, itu boleh, dengan catatan memang dari pihak orang tua yang meminta. Nah, kondisinya wali nasab benar-benar tidak ada, wali yang lebih dekat tidak memenuhi syarat, dan seterusnya. Di sana anak baca. Nah, jadi jelas perempuan tidak boleh menikah kalau tanpa ada wali. Wali yang pertama harus dari ayahnya, berlanjut ke kakeknya, saudara ayah, dan seterusnya. Nah, kalau tidak ada, maka boleh memakai wali hakim, pejabat yang berwenang, atau karena orang tuanya meminta, maka ini boleh. Kemudian yang selanjutnya, kewajiban dan hak suami dan istri. Jadi pernikahan itu bukan hanya sekedar resepsi atau status di KTP, tetapi ketika orang sudah menikah nanti akan muncul namanya kewajiban dan hak. Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan penuh oleh suami atau istri. Ada juga hak-hak yang harus didapat atau diterima oleh suami dan istri. Tidak boleh sah-sahin, mau syukur nikah kemudian cerai, nikah lagi, cerai lagi, itu tidak baik, tidak boleh secara agama. Kalaupun anak-anak melihat di televisi atau selebriti itu, nah itu tidak benar, itu tidak boleh seperti itu. Baik, agar tujuan pernikahan tercapai, suami istri harus melakukan kewajiban-kewajiban hidup berumah tangga dengan sebaik-baiknya, dengan landasan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Kewajiban seorang suami. Jadi seorang laki-laki itu mempunyai beberapa kewajiban terhadap istrinya. Yang pertama yaitu memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Yang pertama memberikan pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dipunyai atau diusahakan. Kemudian menggauli istri secara ma'ruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan dan sebagainya. Nah, ini cara menggauli istrinya itu harus dengan cara yang ma'ruf, itu cara yang baik, penuh kasih sayang, lembut dan sebagainya.
tidak boleh kasar, apalagi seorang laki-laki kasar kepada istrinya atau perempuan. Kemudian memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Nah ini yang sangat penting sekali dan berat. Seorang laki-laki itu kalau sudah menikah menjadi suami, apalagi nanti menjadi ayah, maka dia wajib membimbing dan memelihara anggota keluarganya, membimbing, menjaga anak istrinya. Yang pertama jelas membimbing agar taat kepada Allah, taat beribadah. Ketika ada istrinya tidak mau beribadah, laki-laki harus wajib menyuruhnya, wajib mengajarinya. Apabila punya anak, nah ini laki-laki seorang ayah harus bisa mengajarkan agama pada anaknya. Kalau ada laki-laki seorang suami atau ayah kok tidak bisa membimbing, bahkan dia malah los atau mengumbar istri anaknya, maka dia akan dosa. Tidak boleh seperti itu. Istri dan anak serta keluarga harus dibimbing agar menjadi orang yang soleh, solihah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh. Nah, orang laki-laki itu sah-sah saja membantu istri mengurus rumah tangga, misalkan tidak sedang bekerja, membantu nyapu, membantu isah-isah, nyuci baju, kemudian ngomong anak, boleh-boleh saja, kenapa tidak perlu gengsi. Anak kok melakoni pekerjaan perempuan, tidak apa-apa selama itu dia tidak tidak sedang bekerja, atau itu kan justru bisa membantu meringankan pekerjaan seorang istri. Kemudian kewajiban istri patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati oleh seorang istri. Nah, ini perlu dipahami kalian, wahai anak perempuan. Nanti ketika kalian menjadi istri, maka wajib hukumnya kalian patuh dan taat pada suami kalian. Jelas, kok ada perempuan atau istri kok membantah suaminya, tidak patuh atau membangkang, maka dia dosa besar, baik dengan ucapan atau perbuatan. Nah, dengan catatan ini dalam hal yang kebaikan, batasan-batasan agama. Selama suami itu memerintahkan untuk beribadah atau sesuai syariat Islam, maka wajib hukumnya untuk ditaati bagaimanapun keadaan atau kondisinya. Kecuali kalau misalkan seorang suami itu menyuruh berbuat maksiat, mengajak berbuat jahat, nah ini justru malah wajib ditolak. Nah, tidak boleh, kalau malah diikuti itu malah berdosa. Kemudian memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Nah, ini jelas perempuan, istri itu harus bisa menjaga diri dan kehormatan suami serta keluarganya. Jangan sampai jadi istri kok malah menjadi aib keluarga, membuka aib keluarganya sendiri. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Bisa menjaga kehormatan dirinya. Kemudian mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. Nah, dia bisa menjalankan perannya sebagai istri atau sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini perlu dipahami. Karena apa? Karena kalau zaman sekarang istri itu kan sudah hal yang umum, dia tidak hanya bekerja di rumah. Tidak semua istri itu ibu rumah tangga, kerjanya hanya di rumah. Banyak istri juga yang berkarir, bekerja juga membantu suaminya. Ini boleh, asalkan seorang istri dimanapun dia bekerja, apapun pekerjaannya, dia ketika di rumah dia harus taat dan patuh kepada suami dan menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Bolehlah kalau misalkan di kantor seandainya istrinya itu jadi atasannya, jadi bosnya, jadi pemimpinnya. Kalau di kantor mungkin secara struktural suaminya mungkin di bawahnya. Tetapi ketika sudah di rumah, wajib hukumnya istri itu patuh dan menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Kok sampai rumah masih tidak mau patuh, ini dosa besar namanya. Kemudian memelihara dan mendidik anak, terutama mengajarkan pendidikan agama. Ini penting. Nanti kalian akan jadi ibu, ajarkan anak-anak kalian itu ilmu-ilmu agama. Karena seorang ibu itu adalah guru pertama bagi anak-anak. Kalau seorang istri atau ibu itu bisa mengajarkan anaknya agama Islam, agama yang baik, maka insya Allah anaknya akan menjadi anak yang baik juga.
Tapi kalau seorang istri atau ibu itu tidak mau mengajarkan, bahkan tidak peduli, ya siap-siap saja kalau anaknya itu nanti jadi anak yang nakal, anak yang tidak tahu agama. Minimal kalau seorang ibu atau bapaknya itu tidak terlalu paham agama, ya minimal ibunya atau bapaknya itu menyekolahkan anaknya di lembaga agama Islam, disekolahkan atau disuruh ngaji di TPA, TPG atau diajarkan ngaji. Jangan sampai bapak ibunya udah tidak bisa, anaknya juga dibiarkan. Alhamdulillah min dzalik. Kemudian bersikap hemat, cermat, ridho dan syukur serta bijaksana pada suami. Ini kewajiban. Selanjutnya ada kewajiban, ada juga hak. Yang pertama hak seorang suami. Hak suami yaitu ditaati dalam seluruh perkataan kecuali maksiat. Ini jelas tadi sudah kita bahas. Apapun ucapan atau perbuatan, selama itu bukan hal yang jelek, selama itu bukan maksiat, maka harus ditaati. Diminta izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali izin suami. Ini jelas. Karena suami itu seperti orang tuanya istri ketika di rumah tangga. Dan istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Nah, ini juga penting. Ya. Kemudian mendapatkan pelayanan dari istrinya, wajib dilayani istrinya. Dilayani apa? Ya semuanya. Dilayani baik lahir maupun batin. Tidak perlu kita bahas. Kemudian disyukuri kebaikan yang diberikannya. Istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suami. Berapapun materi yang diberikan suami, apapun yang diberikan suami, seorang istri harus mensyukuri, berterima kasih. Dikasih bayar suaminya sedikit, ya bersyukur. Dikasih banyak, alhamdulillah. Tidak boleh seorang istri kok marah-marah kayaknya nanti bojone, merasa kurang terus, merasa bayarnya sedikit. Ini dosa, ini istri yang durhaka. Kemudian hak istri. Hak istri antara lain mendapatkan mahar dari suaminya. Ini poin pertama. Ketika ada pernikahan, maka wajib seorang laki-laki itu memberikan mahar pada calon istri. Adapun untuk maharnya kan tidak ditentukan bentuknya apa, nominalnya berapa. Misalkan mahar itu mas kawin kan. Tidak harus mas kawinnya itu berupa emas, tidak harus permata, tidak harus uang sekian rupiah. Ini tidak ada batasan atau tidak ada ketentuannya jumlah atau bilangannya, tetapi wajib ada. Nah ini nanti kalau seorang istri nanti kalau mau menikah kok tidak diberi mahar, ya itu jangan mau. Nah, kemudian mendapatkan perlakuan yang baik dan patut dari suaminya, kasih sayang. Ya sama, ketika pertama menikah kan saling cinta, saling sayang. Kalau nanti sudah menikah lama ya sampai kapanpun juga harus saling berkasih sayang. Kemudian mendapatkan nafkah, pakaian dan tempat tinggal dari suami. Ini harus dipenuhi. Ya wajar kalau perempuan misalkan minta suaminya diberikan ini, itu sebenarnya wajar. Cuman ya harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan suami atau keluarganya. Sah-sah saja kalau selama suaminya mampu, ya boleh-boleh saja. Istri minta baju, minta perhiasan, minta elektronik, HP dan sebagainya, selama itu masih mampu dan tidak memberatkan suami, ya sah-sah saja. Kemudian mendapatkan perlakuan yang adil. Jika suami memiliki istri lebih dari satu, lah ini berat, ini namanya poligami ya. Poligami ini tidak semua orang boleh atau berhak untuk melakukannya. Kemudian mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat pada Allah. Lah ini hanya istri berhak mendapatkan dibimbing suaminya, dibimbing untuk menuju jalannya Allah. Nah, oke, selanjutnya yang terakhir, hikmah pernikahan. Hikmah itu apa? Hikmah itu hal yang terkandung, hal yang bisa diambil, dipetik dari pernikahan itu apa sebenarnya? Itu satu, pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Tadi sudah kita bahas di depan. Ini termasuk yang membedakan manusia dengan binatang. Nah, manusia kalau dia itu yang bermoral, dia mempunyai harkat dan martabat, dia pasti menikah. Kalau orang tidak menikah, dia kumpul kebo itu namanya, itu seperti binatang. Kan kalian tahu binatang itu kan tidak ada yang menikah. Kalau kawin ya kawin aja. Dan pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, untuk memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab.
menjaga nasab atau keturunannya supaya terus lestari. Kemudian pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan juga keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta. Dengan menikah maka seorang laki-laki dia akan lama-kelamaan akan naluri menjadi bapaknya akan terasa. Dia akan otomatis akan semakin tua semakin dewasa akan, oh saya ini laki-laki itu seorang bapak, tidak seperti anak-anak lagi. Itu juga dengan istri. Kemudian pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Yang dulunya dulu ketika masih muda, masih single itu masih malas-malas, setelah dia menikah pasti baik laki atau perempuan pasti akan semakin giat bekerja, boleh duit, boleh rezeki untuk anak istri atau keluarganya. Kemudian pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Ini mah pernikahan. Jadi untuk bab pernikahan ini materinya banyak, jadi Pak Waza akan bagi menjadi 2 bagian. Sementara sampai poin ke-8 dulu tentang hikmah pernikahan. Jadi nanti kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Baik, demikian ulasan dan penjelasan materi pada bab 4 bagian 1 ini. Nanti karena banyaknya materi kita, maka kita akan lanjut di part selanjutnya ya. Sebagai penutup, Pak Faza akan memberikan sedikit kesimpulan, yaitu nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Hukum nikah dapat berubah atau hukum nikah ada 5 macam. Yang pertama tadi mubah, hukum aslinya boleh, orang itu boleh menikah boleh tidak. Tapi ada juga hukum seperti wajib, sunnah, makruh dan haram. Kemudian yang ketiga, agar tercapai kebahagiaan yang sebenarnya yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, seorang muslim dalam pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan Islam. Baik, demikian. Apabila dari kalian ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab di grup WA kelas kita masing-masing ya. Oke. Kali lagi nanti jangan lupa anak-anak memberikan komentar, yaitu dengan menuliskan nama, nomor absen dan kelasnya sebagai bukti kalian hadir mengikuti pelajaran ini. Baik, terima kasih. Nanti pada pertemuan depan akan kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang talak, cerai, rujuk dan sebagainya. Akhir kata, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.